Pemirsa, mantan pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab bernyanyi dalam pledoinya dalam kasus suap Rumah Sakit Umi. Rizik mengungkap pernah bertemu dengan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan mantan Kapolri Tito Karnavian di Mekah. Menurut Rizik, pertemuan itu menyepakati pemberhentian kasus hukumnya. Mantan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab menjalani sidang pledoi kasus swab tes Rumah Sakit Umi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam pledoi atau nota pembelaan, Rizik mengaku pernah bertemu Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat masih di Arab Saudi. Rizik mengklaim pertemuan menyepakati pemberhentian kasus hukum yang menimpa dirinya. Namun menurutnya kesepakatan itu kandas dan membuatnya dicekal sehingga tidak bisa pulang ke Indonesia. Membangun kesepakatan agar tetap membuka dialog dan rekonsiliasi. Kami sambut baik imbauan beliau tersebut karena sejak semula justru itu yang kami harapkan. Lalu sekitar awal Juni 2017 dan juga pertengahan bulan Syawal 1438 Hijriah, saya bertemu dan berdialog langsung dengan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan bersama timnya di salah satu hotel berbintang 5 di kota Jeddah, Saudi Arabia. Hasil pertemuan tersebut sangat bagus. Kita buat kesepakatan tertulis hitam di atas putih yang ditandatangani oleh saya dan Komandan Operasional BIN Majen TNI Agus Suharto di hadapan Kepala BIN dan timnya. Yang kemudian surat tersebut dibawa ke Jakarta dan dipersaksikan serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat saat itu yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Rizik menilai tuntutan jaksa atas kasus ini tidak masuk akal. Menurutnya, kasus dugaan pemalsuan swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor adalah pelanggaran protokol kesehatan, bukan kejahatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kabar duka datang dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang baru saja ditinggalkan istri tercintanya Elisha Widya Katarin. Elisha meninggal dunia Kamis sore setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, tempat jenazah istri Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Elisha Widya Katarin, disemayamkan. Selain Presiden, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir di rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Almarhumah Elisha Widya Katarin menghembuskan nafas terakhir pada Kamis sore sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Beliau memang sebelumnya sudah sakit, yang pasti ini adalah sakit dalam artian yang sebagaimana sakit bukan hal yang sakit seperti yang seperti sekarang ini, tetapi beliau memang jauh hari sebelumnya ini telah dirawat ya. Intinya adalah sakit dalam artian sakit yang pada umumnya. Bukan, itu bukan COVID ya. Kalau COVID tidak mungkin akan seperti ini begitu dan pasti akan di. Hingga malam ini, pihak Kementerian Hukum dan HAM ataupun pihak keluarga belum mengumumkan waktu dan lokasi pemakaman jenazah. Dari Jakarta, Salsabila Syaira, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menegur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo lewat panggilan telepon. Jokowi meminta pungutan liar dan kemacetan di Tanjung Priuk diselesaikan. Di tengah dialog dengan sejumlah pengemudi truk kontainer di Terminal Tanjung Priuk, Jakarta, Presiden Jokowi tiba-tiba menghubungi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam perbincangannya, ia meminta pungli dan kemacetan Tanjung Priuk segera diatasi. Kemacetan Depo Fortune ini memang sangat luar biasa. Jadi bisa mengimbas ke arah Cakung, mengimbas ke arah Pak Kapolri, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok.
ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di MPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja. Siap. Pak Bori, ya. Ya, terima kasih. Ya, oke. Gak apa-apa. Ya, itu aja. Terima kasih. Satu persatu, sopir truk mengeluhkan premanisme Tanjung Priuk dan sejumlah wilayah lainnya, serta kemacetan panjang untuk masuk pelabuhan. Ceritakan problemnya apa, sehingga saya rasa saya mampir ke sini hanya untuk itu. Silakan. Ya, balik lagi. Kejadian itu namanya premanisme itu, Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusinya nih ke depannya kami. Karena kami, Pak, sakit hati sebenarnya, Pak, kalau dibilang sakit hati, Pak. Sakit hati begitu. Tidak ada kenyamanan untuk supir kami, supir khususnya pengemudi di Tanjung Priuk. Kita jangan ini dalam Priuk aja ataupun dalam Jakarta, belum lagi luar kota. Luar kota hampir sama semua, pungli itu tuh banyak, Pak. Premanisme banyak. Benar, dikatakan dampak dari kemacetan itu akhirnya timbulnya premanisme itu. Nah, kita sudah beberapa kali memang bikin semacam klarifikasi ke depo tersebut karena ini berdampak luar biasa, tapi memang sampai saat ini belum ada perubahan yang konkret. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin meresmikan 1014 balai latihan kerja komunitas secara nasional di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain untuk kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi daerah, balai latihan kerja komunitas diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Rembuk Nasional Vokasi Kewirausahaan dan Balai Latihan Kerja Komunitas diresmikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Balai Latihan Kerja Komunitas didirikan untuk membangkitkan potensi ekonomi daerah dan menjawab kebutuhan pasar kerja di masa pandemi saat ini. Balai Latihan Kerja Komunitas ini menyasar komunitas keagamaan, terutama pondok pesantren. Dalam peresmian Balai Latihan Kerja Komunitas, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pondok pesantren tidak hanya sebagai pusat pendidikan, melainkan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Kita ingin agar pesantren ini selain sebagai pusat pendidikan, pusat dakwah, tapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Sebagai pusat pendidikan memang pesantren didirikan untuk itu. Ya, untuk i'dadil mutafaqqihin fiddin, menyiapkan orang-orang yang paham agama di seluruh Indonesia. Ini salah satu BLK yang kita bangun di tahun 2020. Tahun 2021 kita akan membangun 1000 BLK komunitas lagi. Kami mendukung, BLK komunitas ini juga mendukung di samping untuk meningkatkan kompetensi para santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Kami juga ingin menjadikan BLK komunitas ini sebagai wadah untuk mempersiapkan mereka menjadi wirausahaan baru. Sejak tahun 2017 terdapat 2.127 balai latihan kerja komunitas yang berdiri di seluruh Indonesia. Balai latihan kerja komunitas ini bergerak di 23 kejuruan, diantaranya teknik otomotif, teknik informatika komputer, konstruksi furnitur, teknologi informasi, hingga pertanian. Diharapkan dengan hadirnya balai latihan kerja komunitas dapat memulihkan ekonomi nasional dan mengurangi angka pengangguran akibat pandemi COVID-19 di tanah air. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Usai menggelar rapat pimpinan nasional kedua beberapa waktu lalu, Partai Berkarya kubu Muhdi PR mendaftarkan dokumen hasil Rapimnas ke Kemenkumham Jakarta. Partai Berkarya kubu Muhdi PR mengaku kini tengah mempersiapkan langkah menghadapi pemilu 2024. Tibanya di kantor Kemenkumham, Bendahara Umum Partai Berkarya didampingi Sekretaris Jenderal Partai Berkarya langsung
menyampaikan laporan hasil Rapimnas kedua yang digelar pada 28 hingga 30 Mei 2021. Dalam laporan yang disampaikan Partai Berkarya, kubu MUH DPR juga menyampaikan kondisi dan dinamika partai yang perlu diluruskan. Bendahara Umum Partai Berkarya Umar Bonte mengaku saat ini kepengurusan sah Partai Berkarya berada di bawah kepemimpinan MUH DPR sesuai putusan PT UN dan surat keputusan Kemenkumham. Mengupayakan agar secara administrasi partai kita memang betul-betul bisa berjalan dengan normal gitu. Dan tentu kehadiran kita di sini juga menyampaikan kepada publik bahwa Partai Berkarya di bawah kepemimpinan Pak MUH DPR dan Sekjen Badan Picunang itu adalah memang masih diakui atau masih sah di Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas KPK. Hal itu menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Novel Baswedan terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Menanggapi hal itu, PLT juru bicara KPK Ali Fikri menilai siapapun memiliki hak untuk melaporkan terkait dugaan pelanggaran etik. Sebelumnya mantan Direktur KPK Sujanarko, Novel Baswedan, serta Rizka Anungnata melaporkan pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar kepada Dewan Pengawas KPK. Laporan pertama terkait dugaan membocorkan informasi tentang perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjung Balai, M. Syahrial. Laporan kedua terkait Lili yang diduga menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan Wali Kota Tanjung Balai. Namun benar atau tidak adanya pelanggaran etik, PLT juru bicara KPK ini menyerahkan kepada Dewan Pengawas KPK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang KPK dan Peraturan Dewan Pengawas. Apakah kemudian benar terhadap peristiwa yang dilaporkan dimaksud, ataukah kemudian benar ada atau tidak adanya pelanggaran etik oleh insan KPK, tentu kami serahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas KPK untuk memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang KPK maupun Peraturan Dewan Pengawas KPK. Dari Jakarta, Revika Sibarani, iNews melaporkan. 11 orang tewas dan 7 terluka saat sebuah bangunan bobrok bertingkat 3 ambruk di Mumbai, India. Informasi mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi.